Terutama ada anak-anak Al-Azhar itu curcur masalah PC. Harus punya uang siluman. Uang siluman itu apa? Mental pekerja itu terkadang menjadi terbiasa karena nyaman. Karena nyaman, seperti misalnya anak-anak Al-Azhar. Gajinya menurut ukuran Indonesia tinggi. Biasanya orang Al-Azhar berapa gajinya? 1.000, 1.500 ya. Jarang, 600 paling ya. Padahal UMR Amerika itu yang paling rendah itu 2.300. Jadi orang-orang pelayaran di Indonesia kerja di sana outsourcing. Ngerti outsourcing? PT yang ada di Jakarta itu mencarikan tenaga kerja. Ya, tenaga kerja disalurkan. Dia bekerja di kapal, tapi bukan pegawai kapal. Akibatnya tidak ada jaminan kesehatan. Tidak ada jaminan-jaminan yang harus didapat dengan standar Amerika kalau kamu kerja di kapal yang berbendera Amerika. Karena hukumnya kapal itu ialah bendera yang dia pakai. Kalau dia berbendera Amerika, hukum yang berlaku di situ hukum Amerika. Tapi kalau bendera yang di kapal itu bendera Belanda, hukum Belanda. Dan setiap negara punya aturan tentang tenaga kerja. Tapi ketika kamu outsourcing karena semangkat Al-Azhar itu kan tidak PT menyalurkan. Tapi ini outsourcing namanya. Seharusnya kamu itu daftar langsung ke kapal, perusahaan kapal. Diterima di perusahaan kapal itu, kemudian kamu dapat semua jaminan yang memang hak pekerja. Gitu, hak pekerja. Tapi di Indonesia kan tidak begitu. Akhirnya gaji yang didapat 1.000 umpamanya. Itu bukan standar itu. Standar utamanya 2.300 minimal. Kamu dapatnya cuma 1.000, kadang mungkin tidak ada yang 500 atau 600 dolar. Sampai di Indonesia, wah besar kan? Besar karena kurs dolar dan rupiah. Tapi sebenarnya kamu itu dizolimi. Masalahnya, makanya orang pelayaran itu kebanyakan yang dipinta ijazah SMA. Bukan ijazah sarjana. Kenapa? Karena ijazah sarjana itu identik dengan ahli. Identik dengan orang berpendidikan. Yang akhirnya bisa menemukan celah kelemahan dalam perspektif hukum. Makanya pakai ijazah sarjana, lo itang ke SMA nabai. Karena dengan ijazah SMA, kapal itu nanti memberikan gaji murah itu bisa. Karena dianggap sebagai pekerja atau kuli. Nah, itu memang politiknya seperti itu. Makanya orang ngelajarin mau ngeletuwah susah semangkat ya. Dia tidak punya pesangon. Kalau pekerja tetap berhenti ada uang pesangon. Kalau pegawai negeri ada uang pensiun. Betul. Di Indonesia BUMN pakai pesangon. BUMN seperti Pertamina, PLN itu pesangon. Yang saya tahu begitu. Kalau pegawai negeri PNS pensiun namanya. Pesangon besar. Ada pegawai PLN masanya berhenti, bukan berhenti dipecat, tapi berhenti dengan usia, itu dikasih besar 150 juta langsung. Setelah itu putus. Mau pensiun enggak, selama dia hidup gaji dengan gaji pokok. Nah, di Amerika, di Eropa, dimanapun itu ada kebijakan tentang pekerja dan itu hak sebenarnya. Karena itu orang pelajar itu seandainya dia menjadi pegawai tetap dari perusahaan itu, maka lalu ate bang tabangan pen sangang bulan ya. Sangang bulan ambu kalau 4 bulan mangkat boleh kan begitu. Tidak seperti itu. Jadi kalau jadi pegawai tetap, kamu pulang kapanpun bisa, berangkat kapanpun bisa, sesuai dengan masa cuti. Tapi Indonesia kan tidak seperti itu. Lihat ke orang-orang mengkata Al-Azhar itu kan kebanyakan masa mare kontrak wis putus. Nah itu namanya outsourcing itu namanya. Itu sebenarnya di negara-negara maju tidak diperbolehkan yang seperti itu. Cuma di Indonesia
undang-undang outsourcing itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Nah, kayak sekarang ini ada undang-undang baru cipta kerja itu banyak mengancam pada kepentingan pekerja. Tapi kita orang-orang bawahan ini tidak punya suara. Seharusnya kan yang jadi DPR di atas itu membela yang rakyat kecil lah. Cak kortojo pakai ngala pesena pokok ada uangnya per pasal sekian M umpamanya kan jadi masalah itu. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi untuk ketika orang bekerja seperti itu menjadi pekerja dari orang lain, tentunya pasti berpengaruh kepada ibadah. Makanya kalau ada anak berangkat pelayaran tuh saya selalu pesan, jengecong ya. Saking terancamnya itu sholat itu. Sholat itu kalau di kapal sulit. Tanya anak-anak yang pelayaran tuh, dengan kabin yang sekian isi 4 orang kalau terisi semua gitu, mau sholat PTGP itu pun mau bisa. Menjaga suci susah, menjaga makanan susah. Itu cobaan besar untuk anak-anak saya ajar. Makanya imannya apalagi mau tepak ngedek apa ngedok nah istilahnya. Ngedok ya. Itu kesan ngedok sesok masuk ke dalam kantil suntel jo. Ya apa enggak? Nah, ya saya cerita orang salah ajar TV. Masuk suntel Thailand, suntel Vietnam, suntel oh macam-macam mulai dari sebiru, sekuning, semerah, secoklat. Tanya ke sapi jo. Ya. Betul godaan mah. Makanya tidak masalah kamu berangkat berlayar, tapi di hati harus diletakkan ini. Ini bukan pekerjaan tetap saya. Saya berlayar ini cari modal. Berangkat 5 kali atau 7 kali tidak masalah. Uangnya ditabung. Jak petada kapi bener masan mulai. Langsung mulai mobil. Ya apa enggak? Kan gayanya ini untuk nambah stres. Loh, saya katakan stres kenapa? Saya menung kapal itu kan spray spray berapa sorok kombo kan. Nah, itu kan pun menarik kan itu. Saya paham soalnya banyak santri halajar sehingga kan cerita suka dukanya kan tahu. Nah, kamu berlayar kemudian manajemen keuangannya bagus, kamu bisa jadi pensiun dini. Saya kocak pensiun dini, PC terus bedah, abah lo alako. Tapi harus cerdas. Terutama dan anak-anak alajar itu curcur masalah PC. Betul, lagi ada andi PC banyak yo tangria. Ada bisa yo tang. Pamana au tengah, piping au tengah, aleng au pokong lekapi kan. Harus punya uang siluman. Uang siluman itu apa? Uang yang sampai tangan kirimu ndak tahu uang kananmu menyimpan. Tapi benih sedekah tanang kanan tanang kacer lo tahu. Nyimpan begitu. Misalnya, ini ngajari manajemen keuangan. Kamu berlayar digaji 700 umpamanya. Nah, itu deki mau nganu kan lo tahu nyata nih gaji berapa? Cak jujur tanyakin berapa gaji nih? 500 wis kebala 500. 200-nya mana? Elang, simpan selamanya itu. Jadi mau ada target langko alajar. Gaji saya kebala belum ngatos. 200 ya cak beda tahu simpan ke maki bank tertentu dengan akun anonim umpamanya. Simpan terus selama kamu berlayar begitu. Lihat kan rekan PC, rekan gaji je potong 200. Begitu. Nanti masan hedo alajar oleh 10 tahun umpamanya. Kabar 10 mangkatan. Kulo PC $200 selalu esa akhir sakit jo. Itu mau banyak itu. Disitulah kamu bisa menggunakan itu untuk investasi. Ya baik berupa kos-kosan atau bukaan atau apa. Dan itu pun kau tuh ada tahu dari tantretan bi keluarga. Maki bini bapak mbok siapa tahu. Siluman ukur ya. Saja. Kerjasama dengan orang lain yang siluman lah yang kamu percaya. Baru itu nanti berkembang. Mungkin tahu tes. Cak pesennya andi peseseri ya, ambo jabik kanan jabik kiri macam-macam. Insya Allah tak kenal ajaran pada ngerasakin itu.
Nah, ini sekedar cerita tentang cara memanage keuangan untuk orang pelayaran. Mengelola aja bisa lagi ya, seperti itu. Jadi punya uang siluman yang memang buat simpanan seperti itu. Almarhum abah saya juga begitu soalnya. Jadi uang yang tampak dengan uang yang tidak tampak itu ada memang beda. Itu memang beda, tidak ada yang tahu. Nah, itu memang teorinya seperti itu. Nah, untuk prakteknya silakan.